Halo, bertemu lagi dengan saya Kunusain Ponto. Kali ini saya bersama dengan Mbak Rizky Amalia Afiat, pemimpin redaksi Islam Bergerak. Kita akan bincang-bincang singkat soal refleksi tentang gerakan perempuan yang kebetulan pada tanggal 22 Desember lalu adalah memperingati Hari Ibu ya. Rizky, apa kira-kira refleksi Anda tentang gerakan perempuan sejauh ini? Iya, pertama-tama ini saya untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan posisi saya bahwa saya sebagai tim redaksi dari Islam Bergerak, jadi kami, saya tidak mengatasnamakan perwakilan dari gerakan perempuan. Saya mencoba melakukan refleksi dari posisi saya sebagai bagian dari tim redaksi Islam Bergerak. Kami mencoba menumbuhkan media alternatif Islam progresif yang juga mengintegrasikan isu-isu hak-hak perempuan, feminisme Islam ke dalam wacana Islam progresif yang menggunakan analisa ekonomi politik untuk melihat atau menganalisis, membedah problematika umat dengan kondisi materialnya gitu. Dan sebagai ibu juga, sebagai orang yang juga pernah bergelut di Aceh untuk isu-isu pendidikan politik selama kurang lebih 10 tahun waktu itu, saya punya beberapa hal untuk direfleksikan. Yang pertama adalah konteks dari Hari Ibu, membedah dalam konteks ibu itu sendiri, menurut saya dia punya dua makna yang bisa dimanifestasikan ke dalam gerakan perempuan ya. Pertama makna spiritual dan kedua bagaimana kita memaknainya secara ekonomi politik. Kalau secara spiritual, kalau ibu itu kan sudah pasti atau umumnya perempuan secara biologis dia punya rahim. Rahim ini akar katanya sama dengan rohim ketika kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Artinya adalah rohim itu adalah tempat rumah pertama setiap manusia. Dia mewujud dalam kasih sayang ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Begitupun dengan kasih sayang, refleksi dari kasih sayang Allah ketika kita memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimensi spiritualnya dan ini mengajak kita untuk berpikir kembali tentang asal muasal kita sebagai manusia gitu kan, akar kita di mana gitu, bagaimana kita diciptakan dan lewat apa gitu. Dan berbeda dengan misalnya nutfah atau air mani, kalau dalam Quran, dalam penciptaan manusia disebut ya diciptakan dari setetes air gitu saja gitu kan, atau dari segumpal yang kemudian menjadi segumpal darah. Rahim ini punya makna yang menurut saya lebih transenden. Dan ini kemudian mewujud dalam perjalanan sejarahnya kalau kita melihat bagaimana seorang ibu atau statusnya dan perempuan dalam wujud tubuhnya itu dimaknai. Kalau misalnya kita membaca perkembangan kapitalisme ya lewat Sylvia Frederici misalnya dalam karyanya Caliban and the Witch, itu dia melihat bagaimana proses perkembangan kapitalisme itu tidak hanya dari transisi dari feodalisme ke kapitalisme lewat koersi negara atau koersi kaum bangsawan, juga pengusiran besar-besaran terhadap para petani waktu itu, tapi juga bagaimana perburuan terhadap perempuan-perempuan pemimpin komunitas dan perempuan-perempuan yang di dalam sejarahnya itu melakukan protes massa terhadap kesenang-wenangan kelompok bangsawan pada waktu itu dan krisis ekonomi besar-besaran ya pada pasca Black Death itu perempuan berada di garis depan. Dan kemudian muncullah konstruksi bahwa perempuan ini yang dianggap tokoh masyarakat juga itu adalah penyihir yang ibaratnya dia harus dihabisi gitu. Jadi Sylvia Frederici melihat bagaimana perkembangan kapitalisme itu sebenarnya sangat erat dengan pembantaian berdarah-darah dari ribuan atau kalau nggak salah ratusan ribu ya perempuan yang dianggap sebagai penyihir. Dan ini kemudian berikutnya memanifestasi dari bagaimana
kapitalisme itu mencoba melakukan pendisiplinan atas tubuh perempuan. Makanya kemudian konsep keluarga borjuasi diperkenalkan dengan menggunakan status perempuan yang berada di rumah sebagai pengurus rumah tangga dan pewaris dari harta aristokrasi gitu. Kondisinya sangat berbeda dengan perempuan kelas pekerja. Tapi dua kelas itu, perempuan borjuasi maupun perempuan kelas pekerja, itu sama-sama didisiplinkan dari konteks konstruksi biologisnya sebagai perempuan. Nah, kemudian akhirnya kan dalam perkembangan kapitalisme, perempuan rahimnya menjadi pencetak untuk reserve army of labor gitu, jadi pencetak buruh murah. Di satu sisi kapitalisme dan sekarang sistem neoliberalisme menghendaki perempuan untuk tetap masuk ke dalam siklus sebagai angkatan kerja gitu kan, mengisi globalisasi ekonomi pasar gitu dengan menjadi buruh murah. Jadi di satu sisi kontradiksi dari tubuh perempuan adalah ketika dia menjadi pencetak untuk buruh murah, tapi juga dia menjadi buruh murah itu sendiri. Dan itu dilihat dari, menurut saya, dua hal ya, reproduksi biologisnya dan reproduksi sosialnya. Reproduksi biologis adalah ya dia sebagai pencetak buruh murah untuk kapitalisme, dia juga menjadi buruh murah gitu kan, dia juga dieksploitasi secara seksual dan secara fisik. Kalau misalnya dalam berbagai macam kita lihat di sektor manufaktur misalnya, di mana kasus-kasus pelecehan seksual itu sering terjadi gitu, maupun trafficking, prostitusi misalnya. Kalau nggak salah Engels juga sempat nyinggung soal prostitusi di situ. Dan bagaimana dengan reproduksi sosialnya gitu kan? Ini yang membedakan, saya pikir, kritik feminisme progresif, feminisme marxis terhadap feminisme interseksional yang menekankan kepada aspek politik identitas, itu yang tumbuh di tahun 80-an ketika sedang turun-turunnya isu keadilan sosial pasca gerakan feminisme tahun 70-an kan. Jadi feminisme yang mengusung politik identitas, yang menancapkan gagasan interseksional ini kemudian kan dikritik karena dia melupakan lagi aspek keadilan sosial. Dia menjadi sejalan dengan agenda neoliberalisme, soal pengakuan, soal individualisme yang bisa eksis gitu, tanpa harus menuntut tentang keadilan atau redistribusi ekonomi misalnya. Dan kalau dalam kaitannya antara politik identitas tersebut, bagaimana Rizky melihat pembangunan gerakan perempuan di Indonesia saat ini? Menurut saya sih tantangannya besar ya. Kita selalu merefleksikan bagaimana Orde Baru mencerai-berai dan melumpuhkan gerakan perempuan yang tadinya cukup radikal dan progresif gitu kan, menjadi sangat pasif dan terdomestikasi, sehingga pertumbuhan gerakan perempuan itu agak kompleks ketika dia mulai masuk lembaga-lembaga internasional atas nama agenda pembangunan. Waktu itu kan di tahun akhir 90-an itu udah mulai masuk kayak Ford Foundation dan lain-lain ya, yang kemudian membawa agenda-agenda transformasi dan kesetaraan gender yang sesuai dengan haluan pembangunan waktu itu. Dan ini juga muncul seiring dengan semangat politik Islam setelah direpresi tahun 70-an dan kemudian dikooptasi tahun 80-an oleh Orde Baru. Memang selalu ada kontradiksi antara gerakan Islam dengan Orde Baru gitu. Relasinya dinamis gitu. Muncul gerakan-gerakan perempuan Islam konservatif, bagian dari kelompok-kelompok konservatif juga. Tapi kemudian muncul juga gerakan feminisme yang cenderung sekuler gitu. Jadi di Indonesia sekarang kita mulai melihat setelah tahun 90-an banyak organisasi-organisasi perempuan yang kemudian disupport secara finansial, secara kelembagaan untuk mengusung agenda-agenda kesetaraan gender yang kemudian variannya beragam gitu. Saya pikir dari kelompok organisasi-organisasi perempuan Islam seperti
dari NU dan Muhammadiyah itu mereka sudah melakukan kajian-kajian feminisme dari aspek keislaman gitu. Dan kita juga melihat perjuangan kelompok buruh perempuan untuk bisa memperjuangkan hak-haknya dalam konteks keterbatasan dan tantangan-tantangan mereka gitu, menghadapi berbagai lapis di dalam internal organisasi buruh mereka itu sendiri gitu, baik itu patriarkisme ataupun bagaimana serikat buruh itu sangat dibatasi ruang geraknya meskipun di era reformasi seperti sekarang gitu. Ya contoh lain kayak ibu-ibu kendeng yang mengusung lingkungan hidup, bagaimana perempuan mengejawantah dalam bentuk ekofeminismenya, tapi juga membawa pesan soal perlawanan terhadap kapitalisme. Nah, yang kemudian muncul tentu di konteks urban kota-kota besar seperti Jakarta adalah persoalan yang menurut saya persoalan rekognisi ya, persoalan soal pengakuan tentang bagaimana perempuan itu bisa mengekspresikan hak-haknya, bisa mengekspresikan identitas kediriannya gitu, yang meskipun dirayakan secara kolektif melalui misalnya Women's March atau yang setiap tanggal 8 Maret lewat dansa bareng gitu misalnya. Mereka, saya pikir ya tantangannya adalah menjangkau aspirasi-aspirasi itu untuk orang-orang di luar kota-kota besar gitu. Dan meskipun perjuangan RUU untuk mengesahkan RUU PKS itu juga menurut saya cukup beragam, tidak hanya dari feminisme yang sekuler atau liberal yang mengusung soal hak kebertubuhan atau hak berekspresi, tapi juga dari kelompok feminisme Islam juga. Saya pikir itu contoh yang cukup menarik ya. Tapi persoalannya adalah, saya ingat ketika berbincang dengan salah satu aktivis buruh migran internasional gitu, dia bilang, ya kalau misalnya kita diminta untuk berbicara soal hak-hak hak-hak mengekspresikan identitas keperempuanan kita atau identitas seksual kita atau soal politik identitas yang lain gitu ya, kita nggak bisa melakukan itu, kita nggak bisa mengadvokasi itu. Kawan-kawan kita nggak akan satu frekuensi karena kebutuhan yang paling mendasar adalah bagaimana mereka bisa diakui hak-haknya sebagai buruh migran. Itu persoalan yang sangat mendasar ya menurut saya. Dan ini mungkin yang lapisan-lapisan di balik selubung identitas inilah yang sepertinya masih luput untuk kita selami lebih lanjut lagi. Itu sih menurut saya. Ya. Nah, yang terakhir adalah apa harapan Anda bagi pembangunan gerakan perempuan ke depan, khususnya di era kapitalisme neoliberal saat ini? Ya, saya pikir dari pengalaman saya ya, misalnya di Aceh melihat bagaimana perempuan mantan kombatan itu berjuang bersama gitu, atau di beberapa tempat saya melihat bertemu dengan perempuan-perempuan dari Maoist People's Liberation Army di Nepal dan MILF di Mindanao, bahwa memang aspek identitas itu sesuatu yang bisa menyatukan mereka gitu, tapi ada persoalan mendasar yang bukan hanya jadi tantangan perempuan-perempuan yang bergabung ke dalam kelompok pemberontak saja gitu, tapi juga persoalan menurut saya yang sangat krusial buat kita semua adalah soal kerja. Dalam artian kerja ini saya melihat di 3 hal, sektor agraria, sektor jasa, dan sektor industri manufaktur, dan satu hal lagi tentang demografi. Nah, gerakan perempuan saya pikir harus merespon ini karena pertama, perempuan di wilayah-wilayah miskin atau di kantong-kantong kemiskinan itu proporsi mereka kerja di sektor agraria itu sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat konteks India, kayaknya hampir dari 50% itu perempuan di sektor agraria dan mayoritas itu kerjanya tidak berbayar.
Itu kenapa saya pikir kalau kita ngelihat contoh protes besar India sekarang ya, para petani itu, gerakan perempuan itu ada di sana, hanya dia tidak tersorot. Mereka bahkan mengatakan ya tanah ini adalah representasi dari perempuan, dan kami bersama suami kami, bersama ayah kami berbaris bersama memprotes kebijakan neoliberalisme Modi yang akan membuka lahan pertanian kepada pihak korporasi, dan kami tidak ingin itu karena kami akan jatuh tidak saja soal kepemilikan kolektif, tapi juga bagaimana keberlangsungan mereka gitu secara ekonomi dan secara sosial. Dan menurut saya ini menarik untuk dilihat karena konteks ini terjadi di Indonesia juga gitu, dengan potensi alih fungsi lahan yang terjadi kalau misalnya Omnibus Law itu benar-benar dijalankan untuk pemudahan izin investasi. Selain itu juga Indonesia itu proporsi dari jumlah perempuan yang bekerja di sektor kesehatan dan sektor layanan sosial itu sekitar 60% atau 70%. Dan proporsi perempuan di sektor jasa secara umum itu juga tinggi. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau dari data ILO bilang mayoritas mereka kerja di sektor informal. Artinya kan ini mereka tidak dilindungi secara undang-undang, mereka dibayar rendah, dan mereka tidak punya hak untuk berserikat secara formal dan diakui untuk punya bargaining politik menuntut hak-hak mereka. Dua itu. Kemudian di sektor manufaktur, terutama garment ya, kita tahu bahwa perempuan punya proporsi yang tinggi di situ, dan norma gender yang tradisional atau konservatif ini dipakai ke dalam bentuk pendisiplinan perempuan di dalam assembly line di pabrik-pabrik itu gitu kan, dan itu kayaknya tidak berubah dari zaman Engels nulis soal nasib perempuan, working conditions di Inggris abad ke 19 kalau nggak salah tahun pembahasan ya. Jadi itu wujud kapitalisme yang seolah-olah buat orang-orang, buat perempuan-perempuan di perkotaan tidak terlihat, tetapi dampaknya itu sangat terasa karena itu adalah mayoritas rakyat Indonesia bekerja di 3 sektor besar itu gitu. Dan itu akan mau tidak mau terpengaruhi, apalagi demografi Indonesia itu diperkirakan akan kita punya aging population, dalam artian orang-orang akan semakin menua, dan di satu sisi statistik menunjukkan bahwa perempuan hidup lebih lama, artinya perempuan yang akan bertahan menjadi nenek-nenek, dan sementara itu otomatisasi itu tidak akan bisa menggantikan care work atau kerja perawatan yang membutuhkan afeksi. Artinya apa? Perempuan kan mengisi mayoritas sektor ini. Mayoritas sektor afeksi, merawat orang sakit, merawat manula, baik itu sebagai babysitter yang berbayar rendah ataupun merawat keluarga sendiri. Dan gerakan perempuan menurut saya alih-alih kita melihat sesuatu yang sifatnya selebrasi atau rekognisi atau jatah dari kue pembangunan, kita melihat bagaimana penindasan itu yang secara struktur itu sebenarnya terjadi di depan wajah kita semua, dan itu dinormalisasi, meresap pelan-pelan ke dalam bagaimana sistem ini bekerja. Jadi menurut saya itu yang harus dijawab oleh gerakan perempuan sekarang di tingkat global, tapi juga di Indonesia, karena kondisinya sekarang sudah sangat urgent ya, apalagi dengan adanya degradasi lingkungan dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh. Dan belum lagi kita misalnya yang di perkotaan yang punya tingkat pendidikan menengah dan ke atas, kita banyak yang bekerja di sektor NGO misalnya, dan itu juga sifatnya sangat precarious ya sebetulnya. Ini sifatnya kontrak per tahun berdasarkan donor dan sebagainya. Jadi kelas menengah, tanda kutip kelas menengah itu sebenarnya juga bagian dari kelas pekerja yang juga rentan di dalam sistem kapitalisme. Itu sih menurut saya. Jadi gerakan perempuan menurut saya mesti punya pijakan yang real di dalam problem yang sekarang, dan beranjak dari situ, saya pikir. Terima kasih.